hebat tidak perlu menjilat karena kita tidak seanjing itu. Kalau mau jujur, mau objektif, itu harus dibatalkan dan dipidanakan. Betul. Karena ada sekurang-kurangnya 3 undang-undang yang serius yang dilanggar. Satu, Undang-Undang Nomor Pelanggaran berat. 27 tahun 2022, Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 67 ayat 1, 2, dan 3 itu melarang orang itu membuka data pribadi ya seseorang ya dengan cara melawan hukum, itu artinya tanpa izin dari siapapun. Lalu melarang memberitahu atau menyebarkan kepada seseorang. Lalu yang ketiga itu melarang menggunakan untuk kepentingan sesuatu. Ini 3 ayat ini terpenuhi semua nih dari pencatatan nama itu. Oleh sebab itu menurut saya, dan bukan menurut saya, menurut hukum, ancaman yang sudah di atas 5 tahun itu kan kejahatan, bukan pelanggaran. Kalau sifatnya pelanggaran, penegak hukum, polisi harus langsung bertindak, tidak usah nunggu laporan. Lalu ada juga Undang-Undang ITE yang dilanggar, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Itu pelanggaran juga. Di situ sendiri ancamannya berat tuh, ya, mengambil data orang lain dan menyebarkannya tanpa izin dan digunakan untuk kesalahan juga ada di undang-undang itu. Itulah Mahfud MD yang begitu sangat geram dan marah sekali kasus pencatutan KTP untuk digunakan untuk mengusung calon gubernur independen Dharma Pangrekun, dan Mahfud MD meminta agar segera dipenjarakan karena itu adalah pelanggaran hukum. Kelihatannya Mahfud MD masih begitu sangat dendam sekali dengan pemerintahan yang dia bela sebelumnya, dikarenakan sebetulnya Mahfud MD adalah merupakan Menteri Hukum dan HAM di masa era Pak Jokowi sebelum dia jadi cawapres Ganjar dan kalah telak melawan Gibran. Aduh, masih sakit hati ya Pak Mahfud ya. Ya, dan memang skenario kota kosong yang dicurigai oleh para pendukung Anies Baswedan menjadi terbantahkan dikarenakan akan ada calon independen yang bernama Dharma Pangrekun sebagai calon untuk melawan Ridwan Kamil, dan mereka mengatakan sebagai boneka. Halo guys, bicara soal Pilkada Jakarta, sepertinya ya seperti yang sudah kita duga ya, akan ada calon boneka yang akan melawan Ridwan Kamil agar ya seolah-olah terlihat demokratis lah pilkadanya. Skenario kota kosong sepertinya tidak terjadi di Jakarta, tapi Jakarta akan menghadirkan calon boneka seperti yang ya sudah diprediksi banyak orang. Sementara itu ramai sekali soal KTP ya warga Jakarta yang katanya tiba-tiba terdaftar sebagai pemilih calon boneka itu. Padahal katanya mereka tidak pernah mendaftar, bahkan banyak yang nggak kenal siapa itu yang dipilihnya. Atau jangan-jangan jebolnya pusat data nasional waktu itu dimanipulasi untuk mendukung calon independen ini. Entahlah ya. Oh ya, buat Pak Ridwan Kamil sebagai orang yang pernah mengikuti pilkada wali kota dan gubernur, kira-kira apa ya perasaannya mengikuti pilkada yang direkayasa sedemikian rupa agar Anda menang tanpa berjuang dan berdarah-darah? Apakah bangga? Salam. Itulah pendapat pendukung Anies Baswedan yang mengatakan bahwa untuk Pilkada Jakarta tentang skenario lawan kota kosong tidak akan terjadi dikarenakan KPU telah meloloskan Dharma Pangrekun dan Kun Wardana sebagai pasangan calon dari independen. Nih, kerjaan kayak gini nih, kalau bagi pendukung paslon 02 itu bukan pencekalan. Mungkin bagi paslon 02, pendukung paslon 02, mungkin cekal kakinya dicekal pakai kaki, mungkin kayak gitu. Itulah kalau otak, kalau bodoh ya itu. Oh, bodoh ya. Katanya mana pencekalannya, mana pencek. Bukannya malah pinter bisa menjegal Anies. Kok Anda mengatakan bodoh? Pinter dong bisa menjegal Anies gitu kok, aduh. Pencekalannya, ya ini masalah dokumen-dokumen, mencuri dokumen itu, masalah nik KTP itu dimalingnya. Nah, yang maling siapa? Yang dukung siapa itu? Yang dukung maling-maling nik KTP itu siapa itu? Ayo, coba komen. Apa yang maling itu Anies? Pak Anies yang maling?
Pak Anies yang jegal. Nah, makanya kalau ngomong dipikir dulu kamu ya, pendukung paslon 02. Dari zaman dulu memang jegal terus, waktu pilpres masih nggak terima, diomonginya masih nggak terima. Mana jegalnya, mana buktinya? Nggak perlu dibuktikan, di media sudah banyak ditayangkan, nggak perlu. Apa kamu buta, kamu pendukung paslon 02 ngomong jegal mana buktinya? Cari sendiri buktinya, buka di Google, di internet tuh, cari tuh di media-media. Jangan taunya cuman bansos aja. Kaget gak dengan berita ini? Gue sih enggak ya, karena kita udah tahu bagaimana kemudian permainan-permainan politik yang terjadi di awal pemilu 2024 sampai dengan menuju pilkada hari ini. Ya, berarti Anda memang tidak heran ya kalau itu adalah permainan politik ya. Ya wajar, namanya politik ya seperti itulah. Termasuk dikatakan sebagai penjagalan dan sebagainya. Ya tidak ada masalah, namanya juga politik, mencari menang kok, berbagai macam cara. Anies saja juga menggunakan berbagai macam cara, termasuk demo, berjilid, menggunakan ayat dan mayat, itu kan berbagai macam cara. Ya cuman kalau mereka banyak keluar-keluarnya, banyak omong kosongnya gitu ya. Omong dulu gitu loh. Kalau Pak Jokowi itu kan tidak banyak omong, tapi langsung diputuskan des. Terkaparlah Anies Baswedan, tidak bisa nyagup. Nah keluar-keluar akhirnya dijegal begitu ya. Yap, sebagian besar KTP warga negara dicatut dan dijadikan sebagai alat untuk kemudian memuluskan, melancarkan jalan daripada bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur, yaitu Dharma dan juga Kunwardana. Dan bahkan sosok Bapak Anies Baswedan juga anak-anaknya menjadi korban dari KTP juga dicatut untuk kemudian memuluskan jalan daripada ini. Sampai di sini pertanyaannya adalah di manakah peran daripada lembaga KPU sampai kemudian bisa terjadi peristiwa ini. Hal simpel yang kemudian bisa kita lihat dan menjadi bukti untuk kemudian kita saksikan bersama bahwasannya adanya dugaan pencatatan ini jelas mengindikasikan bahwa data itu diproses tanpa adanya persetujuan apapun dari subjek data. Sisanya silakan kalian cek berita yang kemudian hari ini beredar. Dan kalau misalkan kita tinjau dari undang-undang PDP itu sendiri, ini telah jelas-jelas dilarang dan diatur, ditegaskan di dalam pasal. Kalau Anda tanya peran KPU, jelas KPU itu hanya menerima data saja dari calon yang memberikan KTP-nya kepada KPU. Begitu. Untuk verifikasi biasanya tidak semuanya, paling hanya sampel begitu ya. Kayak survei itu juga cuma sampel ya. Jadi yang disurvei itu paling hanya sekitar 2.000 orang atau berapa orang gitu ya. Ya sekitar itu seperti di survei itu. Jadi tidak mungkin dari barangkali kayak di survei itu misalnya 1 juta atau 7 juta warga di survei semua, kan enggak. Ada namanya sampling random gitu ya, random sampling gitu ya. Dan tentunya ada margin error begitu ya. Itu kalau kita lihat di survei-survei seperti itu. Mungkin juga untuk untuk klarifikasi daripada data yang diberikan kepada KPU, tentu KPU mungkin tidak semuanya, paling hanya mungkin barangkali itu hanya beberapa daerah yang diadakan ataupun KTP yang didatangi gitu ya. Kalau verifikasi kan jelas. Kalau KTP di KPU kan jelas diverifikasi, diterima, oh ini KTP-nya sah, begitu aja secara administratif ya. Tetapi kalau mendatangi per orang sesuai dengan KTP yang diajukan, itu kok kayaknya kok kalau menurut saya kayak bukan. Entah kalau misalnya kebijakan KPU kok seluruhnya ya, saya juga tidak tahu. Namun demikian sepertinya berkaca, kalau saya itu berkaca kepada surveyor begitu ya.